Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Saifuddin Aziz beserta Ibu Ai Siti Rokayah dari K3 Rumah Sakit RSUD Budi Asih. Saya akan menyampaikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Budi Asih. Yang pertama, berdasarkan hukum yang terkait dengan pelayanan K3 Rumah Sakit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 70 tentang keselamatan kerja. Yang terakhir, Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Maksud dan tujuan adalah sebagai upaya pengendalian dan pencegahan terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, dan mitigasi bencana-bencana yang ada di Jakarta seperti banjir, kebakaran, epidemi dan wabah seperti saat ini, dan gempa bumi dan kegagalan teknologi. Adapun penyebab-penyebab kebakaran yaitu sebagian besar kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, penggunaan listrik yang tidak sesuai dengan aturan yang itu cukup hati-hati karena arus listrik bisa menyebabkan ledakan. Dan dalam penggunaan kompor, pembakaran sampah, lilin saat mati lampu itu sangat berisiko. Itu yang ada di area Jakarta. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu hindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi dari kapasitas meter listrik. Seperti kapasitas listrik kita 900 watt tapi digunakan lebih dari 900 watt. Ada kulkas, TV, AC dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar pada tempat khusus. Nah, ini di area rumah sakit ini sangat sensitif ya, banyak B3 seperti alkohol, etanol, terus klorin dan sebagainya itu sangat mudah terbakar, apalagi jika dibuka itu bisa menguap dan menyebabkan kebakaran. Jadi harus selalu hati-hati. Terus jika terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jangan pernah panik. Sebisa mungkin segera padamkan apinya, api yang masih kecil. Lalu hubungi 112, segera keluar jika api sudah membesar. Selamatkan barang berharga dan bawa tas siaga bencana. Matikan listrik, jangan lupa. Jadi ketika terjadi bencana, padamkan. Kita punya apar, kita pakai apar. Dengan teknik apa? Dengan teknik push, pull, aim, squeeze, sweep. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita praktekkan penggunaan aparnya. Jadi sebelum api itu membesar, padamkan semaksimal mungkin. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi antara lempengan bumi, patahan aktivitas gunung berapi atau runtuhan batu. Hal yang harus dilakukan ketika gempa bumi ada beberapa tahap. Yang pertama, jika ada berada di dalam ruangan, berlindung di bawah meja atau di dinding-dinding. Terus berikutnya harus diperhatikan adalah menjauhkan diri dari benda pecah belah, lemari, benda yang masuk kategori berat bisa meniban Anda. Waspada, perhatikan gerakan benda-benda di sekitar. Ini teknik berlindung berlindung ketika gempa bisa kita perhatikan. Yang terpenting adalah lindungi kepala dengan bangku atau tangan, dan begitupun ketika evakuasi. Lindungi kepala karena sangat beresiko tertimpa reruntuhan. Terus pembagian tugas karyawan. Ini ada 4 helm atau tugas dari tim bencana. Yang pertama yaitu komando lantai. Dia bertugas atau kodenya yaitu menggunakan helm putih. Bertugas sebagai koordinator ketika terjadi bencana, memberikan arahan ketika perlukah dilakukan evakuasi. Jadi komando lantai itu harus memahami dan mendapatkan informasi secara jelas. Dan PJ API menggunakan helm merah sebagai tanda, yaitu untuk memadamkan atau mengidentifikasi sampai melaporkan jika terjadi kebakaran, baik kebakaran kecil maupun kebakaran besar, baik apinya bisa padam atau tidak bisa padam, dilaporkan kepada komando lantai untuk ditindaklanjuti. Dan helm kuning itu bertugas sebagai PJ pasien. Biasanya kita dilakukan oleh perawat-perawat. Yang terakhir yaitu dengan kode helm biru yaitu sebagai PJ aset, mengamankan, mendokumentasi dan melaporkan kepada komando lantai bahwa ada aset-aset yang bisa kita selamatkan.